setuju ya Mbak ya. Ya soalnya ya biar tertib lingkungannya. Jadi ya kan kita tahu apa Jakarta sering banjir gitu kan. Penggusurannya itu untuk ke arah yang lebih baik, saya setuju aja. Tapi kalau misalnya tiba-tiba menggusur dan belum memberikan lahan untuk warga yang digusur, nah itu saya sedikit keberatan ya. Masa untuk membangun kota ini lebih bagus, kenapa tidak penggusuran? Tapi tetap harus melihat ke depannya orang-orang ini mau diapain. Anggap itu positif karena pun masyarakat yang digusur akan direlokasi ke tempat yang lebih baik. Kampung susun kali ya. Iya. Ya biar orang juga kan kasihan juga Mbak yang digusur. Jadi dibikin kampung susun nggak apa-apa, jadi ada dapat ininya. Lebih setuju revitalisasi sih, soalnya kalau penggusuran konotasinya agak gimana ya, maksudnya jelek gitu, seolah-olah warganya itu diusir begitu saja gitu. Sejauh mana orang yang digusur ini ada tempat lagi dan dia bisa bekerja sejahtera, intinya itu aja. Saya lebih prefer ke kampung susun ya, karena memang itu kan rencana dari pemerintah ya. Apa yang dicanangkan pasti akan jauh lebih baik lah pasti. Pak Nusirwan, penggusuran ini menjadi masalah di akhirnya karena kurangnya sosialisasi rencana tata ruang dan tata wilayah. DPR sendiri melihatnya seperti apa? Ya, jadi aspek yang pertama bahwa kalau kita tadi mengatakan soal Bukit Duri, ingat ya bahwa program ini bukan kemarin sore. Sepengetahuan, ada catatan yang pada saya, itu paling tidak sudah 25 tahun yang lalu. Nah, saya kebetulan pada waktu saat dilakukan pemindahan, sekali lagi saya tidak mengatakan menggusur, tapi proses pemindahan, saya ada di lokasi tersebut. Bapak-bapak tahu enggak kondisinya pada waktu di sana? Itu yang namanya dinding dari apa sudah bisa dilihat. Saya sebagai katakanlah yang paham soal kawasan atau lingkungan, saya merasa bahwa itulah tanggung jawab kita untuk membenahi hal tersebut. Kita tidak mungkin mendiamkan sampai kapan kondisi pemukiman seperti itu. Dengan ini memang ada pertandingan di batin kita. Pertandingan antara berhadapan dengan kalimat kata-kata gusur dengan ingin membenahi. Itu pertandingan di batin. Saya tadi Inews sudah menampilkan bentuk dari rusun. Saya anggap bahwa hal itu lebih layak bagi warga dibandingkan mungkin perasaan kita dia harus mempertahankan tempatnya yang mungkin ukurannya 2x5 dalam kondisi mohon maaf. Itu sebetulnya dalam kondisi negara kita yang sudah 71 tahun merdeka tidaklah tepat. Tapi itu memang sebuah langkah yang membutuhkan keberanian. Saya setuju perlu ada langkah dialog, betul. Tapi ingat bahwa proses ini sudah diawali tidak 1-2 tahun, bukan 5-10 tahun, tapi sudah. Catatan saya. Artinya proses sosialisasi itu menurut Anda tidak serta-merta baru saat ini saja, tapi sudah berlaku. Artinya bahwa daerah itu sebetulnya seperti ini tadi tidak diungkapkan oleh Mas Nirwono. Lebarnya seharusnya berapapun itu bukan kemarin sore tahunya, sudah lama. Kalau dikatakan bahwa proses itu harus melewati sosialisasi, masa kurang sih 25 kali 360 hari gitu ya. Nah, kalau aspek hukum, hukum itu ada prosedur dan urutan yang memungkinkan apa saja bisa. Sudah putusan sampai di ujung pun nanti bisa. Saya bukan orang yang mengerti hukum, tapi celah itu akan selalu mungkin dilakukan. Nah, saya tidak pada posisi untuk menilai itu. Tapi tinjauan saya adalah kami bagaimana lingkungan itu warga itu harus lebih baik. Itu intinya yang ingin ditanya. Baik, apakah Bukit Duri itu memang harus digusur atau direlokasi, ataukah sebenarnya ada cara lain untuk menata Kali Ciliwung yang melewati daerah Bukit Duri? Ya, yang pertama mungkin istilah gusur tadi ya. Ini istilah gusur ini sebenarnya agak mengganggu karena ini akan membuat pemahaman yang berbeda ya sebenarnya. Saya coba meletakkan ke dalam rencana yang telah dibuat ya, yang sudah tercantum dalam rencana detail bahkan. Jadi gini, di dalam rencana detail tata ruang yang sudah disepakati bahkan disetujui oleh DPRD juga ini sebenarnya, bahwa sungai yang lebarnya 10 meter kondisi sekarang ini sejatinya akan dilebarkan menjadi 50, dikembalikan menjadi 50 meter
pada saat Ciliwung tahun 1950-an sebenarnya. Nah, tetapi akhirnya disepakati bahwa kondisi lahan yang tidak memungkinkan menjadi 50 meter kembali, diambilnya jalan tengah itu 35 meter. Nah, kalau kita baca dari peta itu diplot gitu ya, Mas ya, diplot. Ini kan lebarnya 10 jadi 35, kemudian ditambah jalan inspeksinya tadi 15, berarti ada bentang lahan sekitar taruhlah 65 meter ditaruh garis lurus. Ngomongnya kan gitu. Nah, ini kan harusnya pada waktu sosialisasi tadi, gambar peta sungai yang sudah akan dibuat dengan kondisi tapak existing akan tergambarkan sebenarnya mana lahan yang benar-benar akan terkena dampak, mana yang hanya setengah atau mana yang aman. Apakah gitu. peta itu ada? Ada. Di BWSCC sebelum melakukan normalisasi peta itu sudah ada. Saya yakin gitu. bahwa ukuran itu sudah ada di lapangan. Sudah. Ya, dipatok saya gitu. yakin. Nah, soal ini sekali lagi bahwa dan itu terbukti, saya kebetulan ada di sana bahwa karena ini kebetulan kan masuk wilayah tanah negara. Ya. Ada sebagian yang belum selesai proses hukumnya. Ya. Itu pun tidak disenggol. Ya. Jadi masih tetap berlanjut. Ya. Jadi sebetulnya satu, kalau dikatakan bahwa ini ada proses hukum yang sepengetahuan saya yang berlangsung masih tetap berlangsung. Gitu. Meskipun itu sebetulnya sangat melelahkan, ini sampai kapan tidak tahu. Nah, jadi menurut saya bahwa pemahaman soal mana yang akan kena dan sebagainya itu tidak mungkin tidak diberi tanda. Pasti di lapangan diberi tanda. Soal bahwa yang diberi tanda masuk sama tidak masuk itu menerimanya bagaimana, itu lain lagi persoalannya. Tapi setelah penggusuran sudah sempat berkunjung ke Bukit Duri? Oh iya, begini soalnya mereka itu kan administrasi dilegalisir. Itu makanya istilah gusur jadi sah dan sahih dalam posisi mereka. Mereka ada RT-nya, ada RW-nya. Artinya mereka punya KTP ada dan diakui PL-nya, tinggal di ada situ. KTP-nya, hak nyolok, nyoblos, pemilihan umum, realita atau de facto mereka fakta hukumnya begitu. Artinya kalau dibilang mereka adalah penduduk liar itu tidak benar dong? Enggak, mereka digusur. Itu nggak usah pakai dialus-alusin lah. Fakta mereka itu digusur, digebah dari situ. Saya sebagai orang Betawi nggak ada yang di situ tinggal. Ya kan, itu kan pendatang. Tapi kan pemerintah daerah sebelum itu untuk menang pemilu ini RT RW disahkan. Jadi ini yang harus kejujuran hati nurani yang bicara, ya kan. Kalau mau bicara saklek gitu, tutup aja kota Jakarta. Kami sebagai penduduk di sini nggak ada soal mau ditutup, mau dibuka. Uang ini bumi Allah, siapa aja boleh tinggal di sini, kan begitu. Tapi jujurlah dengan hati nurani sendiri, apa yang kalian lakukan selama ini kepada mereka. Orang bicara dari segi kemanusiaan. Ini kan bukannya tikus yang diginiin, ini kan manusia yang dipuja-puja, disanjung-sanjung waktu mau nyolok, waktu mau pemilu. Nah, sekarang kok mereka diginikan. Mereka kan punya anak yang sekolah. Sekarang sekolahnya jauh. Ya. Jangan kita bicara di rusun itu enak. Ada juga yang bilang kami nggak enak di rusun. Sekolahnya jauh, ke pusat pekerjaan jauh. Nah itu harus hati-hati. Kita bukan mindahin tikus. Ya kan, kalau mindahin tikus gampang. Ini mindahin manusia. Jadi persiapan yang matang. Persiapannya itu yang matang. Jangan mau gagah-gagahan nih, gua nih bisa nih. Jangan soal gagah-gagahan. Gitu ya buktinya sekarang dia anjlok, orang kagak demen. Ya kan? Apakah proses hukum yang dilakukan warga Bukit Duri masih terus berlanjut atau seperti apa? Saya kira ya, dia nggak akan berhenti. Bukannya ya Bukit Duri, di semua tempat mereka masih melangsung. Karena memang dulu dibiarkan. Kalau dari awal ya, dari awal enggak gitu. Seperti PKI. PKI pada tahun 54-53 tuh merekrut penduduk dari Jawa untuk vote mereka di Jakarta. Di Jakarta pemilihan DPRD tahun 57 dia kan juara kedua, juara ke-1 Masyumi. Dia bikin rumah-rumah liar. Tapi Pak Wali Kota pada waktu itu tidak memberi peluang. Dikejar-kejar terus mereka. Artinya Mas Nirwono kalau kita melihat dari cerita Pak Nusirwan, dari Babe, artinya yang membuat kota Jakarta ini menjadi salah tata kelola pun juga sebenarnya pemerintah. Ya, karena pemerintah pun juga akhirnya pernah membiarkan mereka tinggal di bantaran kali seperti itu. Ada unsur pembiaran, ada unsur politik menonjol. Itu orang-orang ini. Itu betul bahwa sebetulnya saya katakan tadi bahwa ini kan bukan baru saja, sudah lama. Ya. Jadi memang ya menjadi konsekuensi bagi yang akan melakukan apa istilahnya mengikuti
ketentuan, menjadi soal pada saat karena proses ini sudah lama. Ya, kalau Saya sepakat bahwa begini. Jadi seperti yang di Rusun itu pun juga harus dilengkapi. Ada soal sekolahan, fasilitas ada fasilitas, itu setuju. Jadi dan beberapa proses untuk melakukan kelengkapan aspek sosial itu tetap harus dilakukan. Baik. Ya, hanya saya tadi penekanannya adalah mudah-mudahan perasaan saya tidak salah ya bahwa ini semua kalau di mana ada sebuah perbaikan tanpa harus mindah. Baik. Saya belum pernah lihat di negara manapun tentu. Enggak, kalau Keramat Tunggak bagus kok prosesnya. Enggak ada sengketa. Keramat Tunggak yang saya nggak setuju dengan Keramat Tunggak namanya diganti jadi Keramat Jaya. Nama Keramat Tunggak itu dari abad ke-8. Kenapa DKI ganti-ganti? Tetap aja pertahankan Keramat Tunggak. Nanti kita lanjut lagi, Beh. Yes. Dan pemirsa, seberapa besar sesungguhnya dampak dari penggusuran terhadap Jakarta yang dicita-citakan menjadi daerah khusus ibu kota yang bebas dari banjir. Tok Tok Anyus masih akan kembali usai pariwara.